Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku, percaya padamu, lampaui segala masalahku, percaya padamu. Iya bener suaranya Wah, luar bener ya biasa Kak, ya, suaranya Kak. bagus sekali. Ya. Wah, enak banget suaranya Kak Rini. Tadi coba Iya. suaranya pakai karaoke suaranya Kak Rini. Gracia ya Kak. Aduh, luar biasa Tuhan Yesus itu memberikan spesial buat anak-anaknya. Iya, bener Kak. Dikasih talenta ya Kak ya, keren Betul, banget. Kak. Nah, yuk kalau gitu Kak, kita mau Kak Sulusi udah gak sabaran nih mau belajar, sekalian mau tahu tadi sebenarnya Tadi filmnya itu filmnya ya gimana Kak, sih? iya kepo dengan filmnya Penasaran. tadi. Ya, kalau Endingnya gitu kita apa tadi juga aku nggak nah, Kak Rizka. Oke Kak, shalom semuanya. Wah, luar biasa ya. Pagi hari ini kita sudah melihat dua karakter special need ya dari teman-teman kita. Yang tadi pertama, kita boleh melihat film tentang anak-anak yang menyandang cerebral palsy. Apa tuh? Nah, nanti kita akan ikuti bersama-sama, kita mau belajar ya. Yuk, sebelum kita memasuki pemaparan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, tangannya dilipat, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersama-sama belajar untuk pagi hari ini. Beri kami hikmat
untuk kami dapat menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Baik, adik-adik, teman-teman yang sangat dikasihi Tuhan, siapa yang pernah melihat anak berkebutuhan khusus? Angkat tangan. Apa tuh Kak? Berkebutuhan khusus itu Anak, kayak apa? iya, Kak? apa ya anak berkebutuhan khusus? Nanti lah Kak Rini yang Oh, pernah ya. melihat anak yang berbeda kayak kita. Oh ya, berbeda ya Kak? Berbeda Ya, ya. Kak Rini. Ya. Oh, Oh iya, itu Jolin and Gwen. Jolin dan Gwen boleh dibuka suaranya. Pernah lihat teman-teman yang berbeda seperti apa yang kalian lihat? Ayo, Jolin dan Gwen. Seperti apa? Kayak autisme gitu. Oh, seperti anak autisme. Oh, kok bisa kamu tahu itu autisme? Apa ya kira-kira ya? Kenapa? Ada ciri-ciri apa dengan temanmu yang kamu ketahui? Apa, Jolin? Tingkah lakunya kayak berbeda. Oh, tingkah lakunya berbeda. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Jolin. Baik, nggak usah lama-lama deh. Kayaknya Kak Rizka mau share sesuatu. Celing. Tunggu ya. Nah, sudah terlihat semua. Kalau sudah terlihat, berikan jempolnya. Oke, Kak Rizka mau perbesar ya. Ups. Nah, oke. Indahnya menyapa ABK. ABK itu bukan anak buah kapal ya. Tapi anak buah kapal itu juga disebut ABK ya. Cuman yang Kak Rizka maksud di sini adalah ABK anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, kira-kira anak itu apa sih? Menurut kalian anak itu apa? Ayo, silahkan di kolom chat. Anak itu apa menurut kalian? Siapa sih yang disebut anak? Ayo di kolom chat. Anak itu apa sih anak? Buah hati. Oke, lagi apa lagi? Aku ini loh masih anak-anak. Aku ini loh anak. Apa sih anak itu? Anak adalah kita semua. Betul, Elizabeth. Ada lagi. Pemberian Tuhan, orang yang belum dewasa. Oke, sip, terima kasih. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa. Wah, tadi jawabannya Grace ya. Jawabannya Grace dari Blitar betul sekali, tepat ya. Yang lain nggak salah, yang lain juga betul ya. Ciptaan Tuhan, kemudian pemberian Tuhan, anugerah dan lain sebagainya. Seorang anak itu adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, termasuk yang masih ada dalam kandungannya ibu. Nah, itu seorang anak ya. Jadi kalau kita umur 0 atau misalnya di perutnya ibu sampai nanti umur 17 tahun, kita masih dibilang anak. Ya. Nah, kalau remaja gimana Kak? Ya namanya anak remaja. Di atas 18 tahun itu baru kita disebut pemuda. Ya. Jadi 0 sampai 18 tahun itu kita masih anak. Kita masih dilindungi juga oleh negara. Jadi anak itu punya hak ya, punya hak. Nanti kapan-kapan Kak Rizka akan cerita apa sih hak-hak kita sebagai anak ya. Wah, sekarang kita mau belajar tentang
anak berkebutuhan khusus. Nah, seorang bayi itu dilahirkan. Tadi ya kalau ini di dalam perut ibu sampai kemudian dia lahir jadi seorang bayi. Namanya anak. Wah, anak saya ganteng, anak saya cantik. Nah, seorang bayi dilahirkan oleh seorang ibu itu ada yang sesar ya, operasi di perutnya, ada yang normal langsung dilahirkan gitu ya. Nah, kemudian begitu lahir, anak itu sudah mempunyai anggota tubuh. Ya, sudah punya anggota tubuh mulai dari mata, hidung, tangan, semuanya. Tapi teman-teman, adik-adik, kita juga perlu tahu ada anak yang tiba-tiba lahir enggak punya tangan dan kaki. Itu namanya Nick Vujicic ya. Nanti kalau kalian mau cari Nick Vujicic, itu enggak punya tangan dan kaki. Ada anak yang baru lahir, bibirnya itu enggak menyatu, bibir sumbing. Ada anak yang baru lahir, ternyata sudah langsung enggak bisa melihat. Itu seorang bayi. Ada anak yang baru lahir, ternyata jantungnya bocor. Ada anak yang baru lahir, ternyata dia tidak bisa bergerak. Atau kepalanya besar. Ya, ada cairan di kepalanya. Itu namanya hidrosefalus. Kalau kepala yang mengecil namanya mikrosefalus. Ya. Nah, tapi dia tetap seorang anak, seorang bayi. Ya, yang baru dilahirkan ini tetap seorang anak, tetap seorang bayi yang juga berhak hidup, berhak mendapat kasih sayang, berhak mendapat perawatan, berhak mendapat cinta. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah dia bayi, ada sebuah tumbuh kembang. Ya, dia mulai tengkurap, habis tengkurap kemudian dia mulai mulai gaya-gaya mau duduk gitu ya. Terus kemudian dia mulai merayap. Kalian dulu bayi juga gitu, mulai merayap, mulai merangkak, berdiri, jalan dan lain sebagainya. Itu sama, itu namanya proses tumbuh kembang. Kak, gimana kalau bayi langsung berdiri dan berjalan? Wah, emang ada bayi yang langsung berdiri dan berjalan? Loh, aku dulu loh Kak, nggak merangkak Kak, aku itu dulu berdiri langsung di umur 7 bulan itu 8 bulan aku berdiri terus kata mamaku aku langsung berjalan. Nah, Pak adik-adik perlu tahu ada tahapan yang terlewati, tahapan merangkak, di mana merangkak itu penting buat otak. Tuh, kenapa kok penting Kak? Iya, karena otak kita itu ada otak bagian kanan dan bagian kiri. Itu yang mengatur emosi kita, yang mengatur pemahaman kita. Kalau diajari biar cepat paham, dikasih tahu, dinasehati orang tua bisa ngerti, ya. Terus yang mengatur gerak tubuh kita. Nah, kemudian itu adalah tahapan. Nih, mulai dia 0 sampai 1 tahun, naik lagi dia bisa berjalan 1 sampai 2 tahun, berkembang lagi 2 sampai 3 tahun, mulai bisa membaca, tahu warna, kemudian suka nanya, apa ini, gitu terus ya. Terus sampai 3-4 tahun, mulai suka bermain pasir, bermain, suka mencuci piring, sudah mulai ya. Nah, ini 3-4 tahun. Sampai 4-5 tahun akhirnya masuk TK. Nah, ini adalah tumbuh kembang anak biasanya. Tapi, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, tumbuh kembangnya nggak sama dengan tumbuh kembang kita. Ada yang anaknya susah untuk tengkurap. Ada yang anaknya sudah mengikuti tumbuh kembang, sudah sampai 2 tahun, kemudian harus mundur lagi. Akhirnya dipanggil nggak noleh. Diajak
apa ya, kalau bayi itu kan dikudang ya, ciluk ba. Bayi itu kalau diciluk ba suka senyum. Tapi ini nggak senyum loh. Ada yang cuek, ada yang kesulitan mengunyah dan menelan. Dan itu tumbuh kembangnya berbeda. Sehingga orang tua jadi panik, jadi khawatir. Akhirnya bagaimana caranya? Dibawalah ke dokter ya. Namanya dokter tumbuh kembang. Untuk dikonsultasikan. Oke. Sampai di sini jelas ya. Nah, sehingga lalu dokter tumbuh kembangnya bilang, wah ini anaknya ibu ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Anaknya bapak ini berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia namanya anak berkebutuhan khusus. Nah, khususnya apa nih? Macam-macam. Yang nanti akan kita pelajari ya. Kalau kita lihat teman-teman kita pakai kursi roda, pakai tongkat, terus kemudian yang dipanggil nggak ikut respon, suka bermain sendiri dan lain sebagainya, nanti kita akan cari tahu. Nah, ini namanya anak berkebutuhan khusus. Oke, apa sih anak berkebutuhan khusus itu? Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, punya kemampuan khusus. Nah, kira-kira apa ya? Coba, tahu nggak? Di Surabaya ini loh teman-teman, adik-adik, ya, di Surabaya ini pemerintah itu sudah peduli sama anak berkebutuhan khusus. Ya, lihat, tunggu. Nih, ada jalan sama orang berkebutuhan khusus juga loh. Ini yang nomor 1 ini ada bapak yang sudah tua pakai kursi roda. Lihat, Kak Rizka kasih tanda ya. Nah, ini adalah jalan yang dipakai ditutup supaya para pengendara tidak naik ke trotoar. Nah, kemudian yang tanda ini dipakai untuk yang memakai kursi roda supaya bisa lewat nih. Nah, ya, jadi dilindungi juga ini. Nah, ini khusus untuk kursi roda. Jadi ada dua tiang, kemudian kepalanya bisa masuk ya. Nomor 1 sampai nomor 4 itu ya. Kan? Pernah lihat kan itu? Ya, pernah lihat ya adik-adik ya? Siapa yang pernah lihat? Baru tahu kalau tanda yang gitu ternyata buat kursi roda ya, Kak? Iya, betul Kak. Ini buat kursi roda, ya kan? Karena kan kadang itu ada orang-orang nakal, Kak. Tiba-tiba trotoar dinaiki. Lah, kalau dikasih tongkat yang berdiri semua, bingung yang kursi roda nggak bisa lewat. Nah, akhirnya dipakai. Oke, yang nomor 2, itu lihat ada jalan nih, Kak Rizka tunjukkan ya. Nah, jalan ini dipakai untuk orang-orang yang nggak bisa melihat, yang pakai tongkat, yang tunanetra, ya. Nah, supaya dia bisa ngerti jalannya lurus. Kalau enggak, bisa-bisa dia jalannya miring ke kanan, miring ke kiri, bisa nabrak, ya kan? Jadi dibantu dengan tanda di jalanannya ada batasan-batasan. Yang nomor 3 ini warna kuning. Nah, ini ya, pakai tongkat ya. Sama ini. Nah, nomor 2 dan 3 sama ya. Nah, ini orang yang pakai tongkat dia bisa merasakan jalannya, mau belok juga ada titik-titik, yang ini garis-garis lurus ya, yang ini garis titik-titik. Nah, kita jadi tahu ya, wah pemerintah Kota Surabaya hebat sekali memberi layanan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, juga nomor 5 ini ada lift di setiap jembatan penyeberangan. Jadi buat mereka yang nggak bisa naik ke atas, tapi juga nggak boleh menyeberang sembarangan, disediakan lift untuk bisa menyeberang jalan. Nah, dan warga Surabaya cukup luar biasa loh, membantu orang-orang berkebutuhan khusus ini untuk juga bisa menikmati kota Surabaya. Jadi ramah
Kita bersyukur ya Surabaya ramah untuk anak berkebutuhan khusus. Oke, next ya. Oke, apa sih yang termasuk anak berkebutuhan khusus? Nah, satu ini tunagrahita, ini Down syndrome. Down syndrome ini yang wajahnya sama itu loh. Kalau kita lihat itu wajahnya sama. Ya, ini anak Down syndrome. Punya ciri khas lidahnya itu pendek satu. Kemudian tangannya itu kasar. Kemudian jari-jarinya di ruas tangan itu juga memendek. Terus kemudian ada beberapa dari mereka yang kesulitan berbicara. Nah, ini Kak Rizka lagi sama anak yang namanya Edo. Wah, dia pinter sekali menggambar dan mewarna. Sekarang gambarnya sudah go internasional. Dipakai untuk jadi masker, dipakai untuk jadi pouch, dipakai lagi. Jadi selain lukisannya yang dipajang itu, sekarang dia sudah gambarnya go internasional, si Edo ini. Dia orang Surabaya. Nah, ya ini Potat Surabaya ini bajunya. Nah, Perkumpulan Orang Tua Anak Down Syndrome Surabaya. Nah, Edo ini anak yang punya talenta juga dan dia hebat sekali. Nah, oke ya. Kak Rizka lanjutkan. Ini temannya Kak Rizka ini. Untuk pelajaran. Si Edo. Nah, oke. Kira-kira apa sih kesulitannya? Kesulitan. Nah, ini Kak Yudi ini juga sama sudah dewasa ya. Anaknya ini ya, sudah umur 24 tahun sekarang. Nah, apa sih kesulitannya? Sulit berkomunikasi. Kadang sering mengalami kegagalan. Nggak ngerti-ngerti kalau dikasih tahu. Kesulitan mengatur diri sendiri. Ya. Kemudian suka meniru perilaku orang lain. Nah, kadang-kadang kita itu ketawa kalau lihat mereka meniru perilaku kita. Tapi mereka itu sangat senang bercanda. Mereka itu pemberani dan percaya diri. Kak Rizka sangat senang berteman dengan anak-anak yang Down syndrome. Karena mereka itu juga suka melucu. Tapi mereka kalau sudah punya talenta, kapan lalu itu Kak Rizka lagi mengadakan sama teman-temannya Kak Rizka ngadakan fashion show. Wah, keren-keren anak Down syndrome ini juga menunjukkan kehebatannya di fashion show. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan mencintai mereka sebagaimana diri mereka ada. Tuhan nggak pilih-pilih loh teman-teman. Tuhan nggak pilih-pilih loh adik-adik. Ya, kita akan lanjut lagi ya. Nah, yang ini adalah anak cerebral palsy yang kita lihat di filmnya tadi ya. Ya, kayak film tadi Kak ya. Betul Kak Lucy, kayak film tadi. Nah, ini teman-temannya Kak Rizka juga nih. Anak-anak cerebral palsy yang sudah dewasa. Ini sama mama-mamanya. Ya, lihat ya. Mereka kalau bicara itu pelan-pelan begitu mereka bicaranya. Jadi Kak Rizka kalau dengar mereka cerita itu agak lama memang, tapi Kak Rizka seneng karena mereka itu kalau sudah cerita itu asik loh ceritanya. Terus Kak Rizka, aku mau cerita. Mereka sangat senang kalau kita mendengarkan mereka ngomong. Jadi adik-adik, kalau kita punya teman yang cerebral palsy, kalau mereka mau bicara, kita juga mendengarkan dengan baik ya. Jangan bilang, duh lama banget sih kamu ngomong. Enggak, kenapa? Karena anak-anak cerebral palsy itu mengalami kelumpuhan atau kerusakan di otaknya. Sehingga tubuh mereka itu kaku. Nah, ini temannya Kak Rizka nih. Ini temannya Kak Rizka. Nih, namanya Kak Christine. Dia umur 35 tahun sekarang. Dia sudah sarjana dan dia sekarang di Solo menjadi seorang guru anak berkebutuhan khusus cerebral palsy. Nah, ini Kak Christine namanya.
Kalau ngomong ya agak lama, tapi dia seneng ngobrol sama Kak Rizka. Dia punya kekakuan pada anggota tubuh. Lihat, tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak, kadang kepalanya masih disangga. Ada beberapa mereka kesulitan untuk ngunyah dan makan. Jadi perlu dipakein yang namanya sonde. Jadi dimasukkan langsung telan. Karena mereka motorik oralnya, mulut ini itu nggak bisa mengunyah dengan baik. Nah, jadi kita harus bantu. Kita harus bantu mereka. Oke, adik-adik kalau mau tanya atau kakak-kakak yang mau ini boleh langsung tanya ya, supaya mengerti. Nah, ini yang di bawah ini. Nah, ini adalah Kak Rizka mau cerita ya. Kak Rizka sedih banget dengar ceritanya anak ini. Waktu itu Kak Rizka dimintain tolong sama seorang ibu tua. Saya minta tolong ya. Saya ini sebenarnya rumah saya itu tempat penitipan orang jompo. Suatu saat saya mau dititipin anak ini. Katanya mama papahnya mau beli susu. Jadi titip sebentar. Akhirnya saya terima. Ternyata sehari saya tunggu nggak kembali. Dan sampai sekarang belum kembali. Nah, ternyata anak ini cerebral palsy dan juga mengalami kebutaan. Dan dia ditinggal oleh kedua orang tuanya. Lah, nenek ini nggak ngerti cara penanganannya bagaimana. Akhirnya sama Kak Rizka, sempat Kak Rizka bantu, tapi Kak Rizka juga nggak berani karena ada banyak kekakuan di tubuhnya. Nanti kalau salah pegang bisa patah tulang. Akhirnya Kak Rizka rekomendasikan ke Dokter Sutomo dan sekarang dia sudah dibantu oleh tim kedokteran di sana. Wah, Tuhan itu baik. Tuhan memberi orang-orang yang tepat untuk menolong anak-anak ini. Oke. Rizka lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah ADHD. Apa itu? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi ini anak-anak yang hiperaktif. Anak yang nggak bisa diam. Dia banyak bergerak. Anak yang sulit konsentrasi, terus sulit menyelesaikan tugas, mengalami gangguan tidur, dan macam-macam. Kak Rizka punya murid yang hiperaktif itu, dia mau naik turun pagar, lompat pagar itu nggak jatuh. Naik turun kursi, terus berguling, dan lain sebagainya itu nggak jatuh. Nah, ini muridnya Kak Rizka yang hiperaktif. Karena dia nggak bisa diam, perlu diterapi, perlu diajarin. Nah, lanjut ya. Oke, sekarang kita mau lihat satu video. Sambil kalian boleh minum ya. Kak Rizka akan tunjukkan videonya. Kalau sudah tua itu memang nggak bisa, ngomongnya pelan kan? Iya betul, kalau sudah tua ngomongnya pelan. Kak Lucy ada yang video. Hai Kak Lucy. Kak Rini sebentar. Oh, Kak Rizka buka sudah. Silakan boleh minum ya. Kak Rizka sudah buka videonya nih, sebentar. Oke. Sudah terlihat semua?
Oke, nah kita sekarang masuk ke pembelajaran autisme ya. Ini tadi. Oke. Rizka, stop. Sorry. Mana tadi? Nah, mengenali gejala autisme. Apa sih autisme itu? Ya, autisme itu adalah gangguan perkembangan pada anak. Ya, gangguan perkembangan berat. Ya, lihat ini gejalanya. Yang satu, sulit berinteraksi dengan anak lain. Dia suka menyendiri. Yang kedua, suka tertawa dan cekikian tanpa sebab. Yang ketiga, kalau ngomong itu nggak ada kontak mata. Yang keempat, mau jalan kebentur, mau jatuh, itu tidak mudah sakit dan nyeri. Yang kelima, mereka senang menyendiri. Terus suka benda yang berputar. Terus suka pada benda yang tidak lazim. Misalkan bola itu dia akan jadikan benda kesayangannya yang nggak bisa lepas. Terus juga hiperaktif, ADHD kayak tadi ya, atau sangat pasif justru. Lalu tidak tertarik cara mengajar konvensional, itu maksudnya nggak tertarik dengan caranya guru mengajar. Nah, kemudian menolak mengubah rutinitas. Ini muridnya Kak Rizka kalau mau dari rumah sampai ke rumahnya Kak Rizka, mau sekolah terapi, itu lewat jalannya itu. Misalnya jalannya A, ya sudah dia lewati jalan A terus, diganti jalan lain dia akan marah karena rutinitasnya berubah, gitu ya. Kemudian tidak sadar ancaman bahaya, mau nyebrang kek, mau kena setrika dia nggak tahu panas, kemudian kan nggak merasa nyeri, jadi dia nggak tahu mau nyebrang ya nyebrang aja, jalan-jalan aja. Jadi dia tidak tahu bahaya. Kemudian bermain secara tidak lazim. Seperti tadi ya, memutar benda, suka lihat puterannya kipas angin, kadang suka lihat daun-daun yang bergoyang. Ya. Kemudian senang menirukan ucapan. Misalnya ditanya, siapa namamu? Dia nanya lagi, siapa namamu? Loh, kamu namanya siapa? Dia bilang, kamu namanya siapa? Itu namanya ekolali. Kemudian yang ke-14, menolak dipeluk. Karena ada masalah di sensori taktilnya. Apa taktil itu, Kak? Di kulit. Jadi kalau dia dipegang pelan, itu jadi sakit buat dia. Nyeri, makanya dia nggak suka dipegang, nggak suka dipeluk. Kemudian cuek sama omongan orang lain karena tidak ngerti. Terus memilih menunjuk daripada berkata-kata. Kemudian tantrum, tahu tantrum ya? Tantrum itu marah yang meledak-ledak. Misalnya membenturkan kepala ke dinding, misalnya dia menggigit tangannya sendiri, atau misalkan dia menabrakkan badannya ke dinding. Kenapa sih? Karena kalau saat dia marah, dia kan nggak bisa komunikasi. Akhirnya dia terasa pusing tuh kepalanya, sehingga yang dia tahu bahwa kalau kepala pusing itu supaya enak, dia dibenturkan ke dinding. Nah, kita jadi tahu. Awalnya Kak Rizka juga mikir, kok aneh ya, suka membenturkan kepala ke dinding. Oh, ternyata kalau marah, itu kepalanya pusing. Gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir, perkembangan kemampuan motoriknya tidak seimbang. Nah, motorik itu apa? Motorik kasar dan halusnya, misalnya pegang pensil masih sulit, kemudian jalan itu suka nabrak-nabrak. Itu motoriknya nggak seimbang. Antara motorik itu didukung dari mana? Di otak. Otak kanan kita dan otak kiri kita. Otak depan dan otak belakang. Otak atas dan otak bawah. Wah, ada banyak bagian ya otak kita ya. Nah, kemudian ini dia autisme. Dia kesulitan berkomunikasi, mengobrol, suka menyendiri, kemudian sulit berpikir.
Jadi bicara itu juga diulang-ulang. Mau makan ya? Mau makan ya? Mau makan ya? Mau makan ya? Nah, ada juga yang belum bisa berbicara. Itu namanya nonverbal. Nah, murid Kak Rizka juga ada yang belum bisa bicara. Tapi dia sudah tahu uang. Dia sudah bisa membaca. Wah, belum bisa bicara kok sudah bisa membaca? Gimana caranya? Nah, itu di terapi ya. Kemudian sulit bersosialisasi atau berteman. Kayak yang tadi, tidak suka dipegang, tidak suka melihat saat ngobrol, suka nutup telinga, kadang suka micing-micingkan matanya. Nah, terus emosinya tadi ya. Oke, Kak Rizka lanjut. Nah, beberapa dari penyandang autisme, teman-teman kita yang autis, itu nggak sembarangan loh makannya. Mereka nggak boleh makan mengandung bahan tepung terigu. Contohnya apa? Roti tawar, kemudian apa ya yang tepung terigu pizza, nggak boleh. Mereka nggak boleh makan es krim ya yang mengandung soya atau susu, mentega, nggak boleh. Berarti keju boleh Kak? Nggak boleh. Berarti es krim boleh? Nggak boleh. Es teh juga nggak boleh ya. Nah, nggak boleh burger ya Kak? Burger nggak boleh Kak, tepung terigu Kak, ya kan? Rotinya Banyak kan dari banget tepung ya, terigu. Terus gula juga nggak boleh Kak. Jadi nggak boleh makan yang mengandung gula. Kenapa ya? Karena itu jadi racun di otak. Ya, kalau mereka makan itu, mereka bisa nggak tidur, mereka bisa marah-marah tanpa sebab. Mereka bisa apa namanya badannya sakit semua. Itu jadi racun buat otak. Makanya namanya ada namanya diet GFCFSF. Casein free, gluten free, sugar free. Nah, sugar ini dapatnya dari mana? Makan ya apa kasih kue? Dapatnya dari mana? Sugar ini dari nasi saja, Kak. Oh, nasi kalau mau nasi kue boleh nggak? Boleh, tapi tanyakan ke orang tuanya dulu. Tante, ini boleh makan apa temanku ini? Misalkan, oh cuman boleh yang berbahan dari tepung beras. Berarti misalkan, berarti apa Tante? Nah, tanyakan sama mamahnya. Karena orang tuanya yang tahu. Jadi kita nggak boleh sembarang kasih makanan ya. Nanti jadi racun buat otaknya. Bisa 2-3 hari nggak tidur. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, ini teman-teman kita semua yang sudah dewasa ya. Luar biasa sekali. Mereka juga punya talenta loh, Kak. Mereka bisa memuji Tuhan. Kayak Gracia Evivania tadi. Nah, lihat nih teman-teman Kak Rizka yang sudah gede-gede nih. Loh, mereka juga bisa tersenyum loh kayak kalian. Ya, oke. Nah, ini Kak Rizka ajak teman-teman yang autisme ini sudah kuliah loh. Yang ini ya, yang kakak perempuan ini dia sudah kuliah. Walaupun autisme, tapi pinter cerdasnya bukan main luar biasa. Dia sudah kuliah. Ya, psikologi lagi. Nah, yang kakak satunya ini pernah Kak Rizka ajak ke gereja ya waktu itu. Nah, ini yang cowok yang kacamataan. Dia juga dapat rekor muri karena hafal 150 tahun kalender. Wih, kalian bisa nanya, tanggal 15 November tahun 1950, hari apa dia hafal? Nah, yang ini ya. Ya, tunggu Kak Rizka. Yang ini. Nah, yang ini sudah kuliah. Yang ini sekarang sudah bisa masak, sudah bisa jahit, sudah bisa berkreasi, bisa menyanyi. Pernah juga menyanyi di gereja waktu itu, di GKJW. Nah, yang ini Kak Christine yang tadi. Nah, ini ya teman-temannya Kak Rizka. Oke, kemudian kita masuk disabilitas yang lain ya. Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensori dalam jangka waktu yang lama.
yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami kesulitan. Contohnya apa, Kak? Nih. Contohnya yang pakai kursi roda, pakai tongkat. Yaitu, nah ini dia yang kaki nih. Ini pinter gambar loh. Ini pinter gambar walaupun dia nggak bisa jalan. Tapi dia pinter gambar. Nah, ini nggak punya tangan tapi bisa menggambar, melukis sama kakinya. Nah, yang dua ini tuli ya. Oke. Kita lanjutkan. Ini tunanetra. Teman-teman, kalau mau gandeng teman-teman yang tunanetra, itu jangan pakai tangan. Hah? Gandengnya kok nggak pakai tangan? Mereka akan melingkarkan tangannya sendiri ke siku kita. Setelah itu baru kita gandeng mereka pelan-pelan. Jadi mereka akan ngikuti. Tunggu ya, Kak Rizka, stop dulu ya. Waktu itu Kak Rizka pernah gandeng tangan temennya Kak Rizka yang nggak bisa lihat. Tak gandeng tangan begini, nabrak dia. Aduh, maaf Kak, maaf, nabrak. Gini aja Kak Rizka, biarkan saya yang akan gandeng lengannya Kak Rizka. Jadi Kak Yudi pinjam lengannya Kak Yud. Nah, ini ya Kak Rizka spotlight ya, tunggu ya. Kak Rizka pinjam lengannya Kak Yud. Nah, ini lengannya Kak Yud nih. Nih, kelihatan nggak? Nah, wow, bukan gitu Kak Yud. Jadi, lengannya Kak Yud yang ketar ini, ya, ini misalnya Kak Rizka nggak bisa lihat. Kak Rizka akan melingkarkan tangannya Kak Rizka begini. Kemudian Kak Yud jalan. Nah, maka Kak Rizka itu bisa tahu jalan ke kanan atau ke kiri, itu karena Kak Rizka merasakan bahunya Kak Yud. Jadi, kalau Kak Yud belok kanan, nah, Kak Rizka ngikuti. Kak Yud belok kiri, Kak Rizka akan ngikuti di sini. Kalau kesalahannya? Kalau begini kesalahannya, kita nggak tahu. Ketarik. Karena ketarik terus akhirnya nabrak bisa jadi jatuh. Miring ya, jalannya miring. Jadi jalannya miring. Jadi jangan menggandeng dengan tangan seperti ini. Tapi biarlah teman kita akan menggandeng kita seperti ini. Jadi tahu ya. Nah, begitu untuk yang tunanetra. Bisa. Sekarang aplikasi. Nah, sekarang sangat cerdas pakai handphone. Aplikasinya itu loh. Wih, luar biasa. Pernah nih Kak Iyut, tunggu. Pernah nih Kak Iyut ke rumahnya temennya Kak Iyut sama Kak Rizka yang tunanetra. Dia bilang, Kak, aku itu ngirit listrik loh ya, Kak. Loh, Kak, kok gelap? Nah, iya nggak perlu lah, Kak. Wong, saya nggak bisa lihat. Ngapain? Di rumah saya pasang listrik, pasang lampu. Ya nggak perlu, ya karena saya sudah nggak bisa lihat ya, saya akan tahu sekeliling rumah. Nggak beda ya Kak. Iya, jadi oh iya ya hemat listrik ternyata ya, gitu. Nah, oke, kemudian ini teman berikutnya adalah yang tuli. Nah, tuli itu yang tidak bisa apa? Mendengar. Ada yang pakai alat bantu. Alat bantunya namanya APD. ABD ya, ABD, alat bantu dengar. Nah, mereka kalau menyebut kita ini bukan orang normal, tapi mereka menyebutnya adalah orang dengar. Karena tidak ada normal dan tidak normal, teman-teman ya, adik-adik ya. Kenapa? Semua orang punya kebutuhan khusus masing-masing. Contohnya Kak Rizka juga kadang butuh kacamata untuk melihat lebih jelas gitu ya. Nah, sama seperti dari teman kita yang tuli. Nah, mereka lebih suka disebut tuli daripada tunarungu. Kenapa, Kak? Karena kalau disebut tunarungu itu mereka tidak mau disebut cacat. Karena dia merasa tidak bisa dengarnya dari lahir. Jadi kalau adik-adik punya teman yang tidak bisa dengar, itu lebih senang disebut dengan kata tuli. Ya. Nah, ini adalah ABD-nya alat bantu dengar. Oke, next. Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. Tuhan Yesus mengasihi kita dan mereka, yuk kita baca dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3.
Yuk, boleh di-unmute, dibuka, kita baca ya. Di sini aja dilihat yuk. 1, 2, 3. Waktu Yesus. Yuk dibaca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Jawab Yesus apa? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Iya, terima kasih. Amin. Ya, jadi siapa nih yang berbuat dosa? Yang dianya atau orang tuanya? Tidak ya adik-adik, tidak ada yang berbuat dosa karena kebutuhan khususnya ini. Tapi Tuhan mau pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam diri teman-teman kita yang berkebutuhan khusus. Karena mereka punya talenta yang luar biasa, yang kadang kita nggak punya. Kamu tahu, ada namanya Stephen Wilbeck di itu. Dia itu autisme, dia itu kalau dilihatkan kota, itu naik pesawat helikopter dalam waktu cuma 20 menit, nggak sampai. Selesai naik helikopter turun. Setelah itu dia menggambar kota itu sedetail-detailnya. Wah, nanti Kak Rizka kasih gambarnya ya di grup ya. Itu. Wah, luar biasa. Dan dia bilang, itu semua karena Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu bilang bahwa pekerjaan Tuhan harus dinyatakan. Jadi nggak ada yang salah dengan mereka. Kita harus membantu mereka, mengasihi mereka, sama seperti Tuhan mengasihi mereka. Nah, oke, sedikit lagi ya. Apa sih yang nggak boleh kita lakukan? 1, mengejek atau menertawakan mereka. Ye, anak itu lo nggak bisa jalan, hahaha. Tidak boleh. Ya, karena Tuhan mengasihi mereka. Mereka sangat berharga, sama seperti Tuhan mengasihi kita. Yang kedua, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap mereka. Ada hukumnya. Karena sekarang sudah dilindungi hukum. Semua ada hukumnya. Bisa dilaporkan. Tapi yang terpenting adalah seperti Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka teman-teman kita yang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, yang nggak bisa mengerti dan memahami, yang nggak bisa duduk tenang, kita juga harus mengasihi. Terus kalau mereka diolokkan teman yang lain, kita gimana? Ya membela. Jangan, tidak boleh. Kita harus jadi duta bagi teman-teman kita yang spesial ya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sebagai candaan. Misalnya pegang gadget terus dibilang, "Hi autis kamu, pegang gadget autis lu." Enggak ya, tidak boleh. Atau, "Hi anak ini idiot." Loh, tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata itu sebagai bahan candaan. Sebab hidupnya mereka ini harus penuh perjuangan. Sama seperti hidup kita juga berjuang. Oke. Yang harus kita lakukan apa? Bermain dan menjadi teman, sahabat, saudara bagi mereka. Mengasihi mereka. Membantu. Senyum, menyapa. Dan mendoakan mereka semua. Ini teman-temannya Kak Rizka yang udah gede-gede nih di bawah. Iya, oke. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita mau belajar sama-sama yuk untuk Kak Rizka punya cara
untuk belajar teman-teman yang nggak bisa dengar cara ngobrolnya gimana ya, Kak Rizka? Ini ada dua bahasa. Ada bahasa isyarat, ada dua nih ya, ada bisindo, ada sibi, tapi yang kita pelajari adalah yang bisa dimengerti. Oke, coba yuk teman-teman hafal huruf A sampai Z ya. Yuk kita mau coba sama-sama, dinyalakan videonya. Kita mau coba ini sindo ya. Kita mau coba yang ini ya. Oke, sudah siap semua? Tunggu Kak Rizka nyalakan dulu. Kak Rizka geser ke sini. Kak Rizka pengen tahu kalian belajar bersama. Yuk. Kak Rizka tutup yang sebelah sini ya. Ya, untuk huruf A, begini. A. Yuk, semua dipraktekkan. A. B. C. D. Lagi ya. A. B. C. D. E. F, G, H, I, J, K, L. Gini ya, L ya, tangan kiri ya, L ya. L. M, tangan kirinya begini, tangan kanannya 3. M. N, O, P, Q, R-nya dijentikkan. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Z kayak bebek, Z. Oke, Kak Rizka stop share ya. Nah, misalkan begini ya. Nama saya Kak Rizka ya. Nama saya, nama itu begini, nama. Kayak buku ada tulisan nama. Jadi gini, nama saya Rizka. R-I-S-K-A. Rizka. Nah, coba sih nama kalian huruf masing-masing. Hafal nggak ya tadi ya? Aduh, lupa. Coba kita hafal lagi. Kita urutkan huruf lagi ya. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. Kayak ngupil itu loh. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Oke, siapa yang berani? Kak Rizka mau, Bu. Yang berani aja. Kalau hafal nggak mungkin ya.
Ini masih, aduh Kak baru belajar masa langsung hafal. Enggak. Yang berani angkat tangan, sebutkan namanya. Nanti jempol dicatat sama dicatat aja wes. Ya, yang berani angkat tangan. Oke, Grace. Ya, ayo silakan Grace. Gimana ya? Nama saya, ya dinyalakan dulu suaranya. Ya, nama saya G R R-nya gini. R A C E. Oke, tepuk tangan. E-nya kurang tengah ya. E-nya di tengah sini. Iya, betul sekali. Keren. Nah, adik-adik, tepuk tangannya teman-teman kita yang nggak bisa dengar bukan begini ya, tapi begini. Ini tepuk tangan. Jadi kalau semua bilang tepuk tangan, gini, yeay, gitu ya. Tapi wajahnya sambil senyum. Jangan tepuk tangan. Nggak tepuk tangan gitu. Tepuk tangan. Yeay. Mereka pasti senang. Nah, mereka pasti senang kalau ketemu temen gitu mau tepuk tangan digini. Wah, ini tepuk tangan supaya kelihatan meriah. Oke, selain Grace siapa lagi? Ayo yang berani. Yang berani siapa? Oh, Elizabeth. Oke, silahkan Elizabeth. Tunggu, Grace-nya saya. Oke, silahkan Elizabeth. Nama saya E L I S A B E T H begini H. Hanya begini. Yeay, tepuk tangan. Gimana tepuk tangannya? Wah, Elizabeth hebat. Oke, hebat banget. Siapa lagi yang berani? Freya, Frey. Oke, Frey. Ayo coba. Yuk, Frey. Nama gini, Frey. Nama saya. F. R gini R. R. Ye, Frey sudah. Iya, tepuk tangan. Gini tepuk tangannya. Oke. Nah, sip ya. Oke, Kak Rizka lanjutkan sedikit lagi tentang ucapan. Setelah itu kita akan selesai. Nah, yuk. Ini adalah tepuk tangannya sudah diajari Kak Rizka ya. Tepuk tangan sudah diajari Kak Rizka begini. Sekarang selamat pagi. Selamat itu begini. Selamat. Selamat pagi. Paginya seperti ini. Nah, ini kan mataharinya baru terbit, jadi segini. Ya, selamat pagi. Oke, selamat siang. Ini mataharinya muncul siang. Selamatnya di sini dagu, terus begini. Selamat pagi. Selamat siang. Oke. Selamat sore. Ini mataharinya mau terbenam. Sore. Selamat malam. Terbenam. Malam. Kalau sore begini, kalau malam begini. Ya, oke lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Sekarang nama saya sudah ya. Nama saya. Terus terima kasih. Gimana terima kasih? Terima kasih. Tangan kanan dan tangan kiri. Terima kasih.
Terima kasih. Ya, terus sama-sama begini. Ini begini. Buat begini, terus di sini. Sama-sama. Ya, itu sama-sama. Jadi kalau teman kita bilang terima kasih, kita bilang sama-sama. Ya, sama-sama. Terus maaf. Maaf itu pegang dada. Maaf. Ya, hati-hati. Bahu sebelah kiri diketuk sama jari tengah. Hati-hati. 2 kali. Hati-hati. Hati-hati ya. Oke, bisa ya. Coba. Oke. Maaf, gimana maaf? Maaf. Terima kasih, bagaimana? Terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Oke, sama-sama. Sama-sama. Hati-hati. Hati-hati. Iya, oke. Ya, itu yang biasa kita akan pakai kalau kita ketemu sama mereka. Mereka mau pergi dulu ya, bilang hati-hati. Wah, mereka akan berterima kasih. Terima kasih, sama-sama. Loh, kalian sudah bisa loh bercakap-cakap dengan mereka, memperkenalkan diri sama ngobrol singkat tadi. Hati-hati, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gitu ya. Nah, sekarang masuk ke kalimat tanya. Ini kalian nggak usah pelajari, tapi Kak Rizka mau ngajarin. Kak Rizka mau ngajarin dulu. Misalnya, misalnya apa? Di mana? Di mana? Di mana? D-nya ditunjuk ya ke bawah ya. Di mana? Kemana? Ke mana? Siapa? Siapa yang makan? Rizka. Siapa yang makan? Abdiel. Nah, misalnya gitu. Kapan? Kapan? Yeay, luar biasa. Oke. Nah, sepertinya itu yang jadi pembahasan kita hari ini. Nah, yang terakhir adalah I love you. I love you. Disingkat jadi I love you. Ini artinya I love you ya. I love you semua. Nah, ini I love you. I love you. I love you. Langsung disingkat. Oke. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan Kak Rini. Wah, tepuk tangan semua. Keren-keren. Kita bisa belajar banyak hal nih. Terima kasih Kak Rizka. Gimana tadi adik-adik I love you-nya? Biasanya Kak Rini tahunya ini kata-kata yang katanya metal-metal itu loh Kak Rizka. Iya, itu zaman dulu Kak. Tapi sekarang jadinya sudah I love you. Beda ya, sekarang kasih ya Kak. Rocker Kak, katanya rocker. Rocker itu gini Kak, rocker Kak. Nggak pakai jempol Kak. Lain lagi. I love you. I love you. Ah, ya. Ayo, adik-adik, kita mau bilang ke Kak Rizka, terima kasih. Ayo, gimana tadi terima kasih? Gimana tadi? Gimana terima kasih? Sama-sama.
Wah, keren. Kita foto bareng dulu, Kak. Foto barengnya. Semuanya Oke. tepuk tangan. Oke, Ayo. dibuka. Kameranya dibuka. Kameranya Semua tepuk tangan. Semua. Jolin Gwen. Tepuk tangan tadi gini ya. Nanti yang foto siapa nih? Christian. Foto Kak Yud, yang foto pencet Kak Yud. Kak Yud. Semuanya Kak begini Rizka, ya. Kak Rizka yang hitung 1, 2, 3 Satu, ya. 1, 2, 3. Cimas, Amos. Yeay, Waisa Penis. Kak, belum Kak. Sudah Kak, sudah difoto 5 kali. Oh, Oke. Oke. Wah, seru-seru sekali nih kali ini. Oke, terima kasih Kak Rizka. Oke deh, terima kasih Kak Rizka. Sama-sama Kak. Minggu depan pastinya ada yang lebih menarik lagi nih Kak. Lebih seru lagi. Lebih seru lagi. Jangan lupa ajak teman-temannya ya supaya teman-temannya juga bisa mengerti banyak, belajar banyak hal seperti kita ya. Iya, bener banget. Oke. Oh iya, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu ya Kak. Ayo Kak, Oh, iya. Ya, yuk kita berdoa dulu semuanya ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pembelajaran hari ini. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi teman-teman kami yang berbeda. Supaya kami benar-benar merasakan kasih dan penyertaan Tuhan lewat kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyudahi acara Zoom ini. Tuhan beri selantiasa kesehatan buat kami semua. Buat kakak-kakak, buat teman-teman yang ada dan bergabung di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kumpulkan kami esok minggu depan dalam pembelajaran-pembelajaran yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Rizka. Terima kasih. Tuhan Besok memberkati. Hari Minggu ada sekolah minggu Zoom juga ya Kak. Nanti kita share. Ya, oke Kak Rini, jana alairannya boleh boleh sambil adik-adik. Selamat siang Kak. Sore itu Kak, itu sore. Selamat siang. Selamat siang adik semuanya. Dimatikan, dibuka selamat. Selamat siang. Wah, hebat Amos. Tepuk tangan buat Amos. Terima kasih. Sampai jumpa Elizabeth. Sama-sama. Adik-adik semua. Sama-sama adik-adik semua. I love you. Love you too. Iya, I love you too. Boleh, Kak. Boleh Amos. Tuhan berkati. Bye-bye. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Thank you. Oke, Kak Rizka bantu unmute ya. Berapa ya? Nanti Kak Rizka akan kirim-kirim film di grup ya. Silahkan bergabung di grup KFC. Tuhan memberkati. Terima kasih Esther. Terima kasih Esther. Esther, Mama Papa. Dan Mama Papa, terima kasih. Tuhan berkati. Hei Bintang. Halo Bintang. Kamu sudah sembuh ya?
Oke, thank you, thank you. Makasih Kak Rizka. Terima kasih, Kak. Bintang, Bintang. Wes iki gak rapat meneh, gak rapat apa besok? Besok siapa Kak yang tugas, Kak? Kak Yudi di Indria, di anak. Di anak Oh, remajanya. Gak Kayaknya tahu sudah aku ada kok. remaja ya. Cuma nggak hafal lah. Kemarin Kamis gak gabung aku. Ya paling habis gini di list lagi untuk Februari. Iya, di-share lagi, Kak. Dipancing, diminta. Anu kok wes dibuat lo Kak Yudi anu nih. Apa? Flyer ya? Jadwal. Flyer. Oh, Ya, sing jadwal belum kayak Ya wes, Jadwal oke. Februari ini. Minggu depan apa? Sabtu depan apa? Kak Iyut ya. Kak Yud Ayo mau ya. bikin apa? Aku golek pembicara jane Yuan. Game ya. Besok. Habis Kak Iyut terus narasumber ya. Baru pembicara Iya, Kak. dari luar ya. Ya. Jadi dihabisno sik Ya. tau. Dari kita terus narasumber dari luar. Oke. Kak Nita itu bisa dimintain tolong nggak? Iya. Ya. Tapi aku sudah pernah nyoba, nggak bisa. Koyoknya angel koyoknya. Enggak, makanya aku bukan membatasi ya. Cuman Iya. kayaknya sih. Kalau untuk Jadi kita buat gini aja. Ono sing satu bagian fun, satu bagian kayak gini tadi kan materi. Nanti sapa meneh satu bagian arah tanya jawab. Jadi gak boring Kak. Edukasi. Jadi tipe-tipe ininya berbeda-beda. Kayak gini tadi kan anggap aja searah tapi yo kadang tak jalin ini. Nanti next bisa diskusi. Terus bisa game, fun hanya fun aja. iya, Terus iya, nanti iya. apalagi jadi ganti-ganti gak materi terus apalagi game terus enggak tapi sok di rolling yo dibuat gitu aja. Ya wes oke Oke. kalau gitu ya. Terima kasih Oke, see you. semuanya. Ya. Yo God bless you all. Nanti gak ketok Kak Yud. Sik Ketok lah, lengan lepas itu. kacamata ini loh. Loh, gaya apa itu? Bantal kah? Di lehernya kayak ada ularnya, Kak. Untuk lambi iki Kak baju Kak. Apa jadi? Oh, Bantal Kak jadi baju. Ngawur. Ini aku barusan jadi malaikat. Sayap itu kayaknya. Sayap no. oh iya. Kayak ular dililitkan. Oke, terima kasih. Oke, sampai Tuhan besok berkati. ya. Tuhan berkati. Ya hari ini itu loh beli laptop gitu loh. Ini pandemiknya masih tahun 1 tahun. Bodoh, Kak Rizka sama Kak Iyut itu benda tukaran satu-satu. Oh, sudah ada. Sampai siji. Sudah ada. Laptopnya ono loro tapi sing iso digawe sing Padha karo nggonku. Ono papat tapi error kabeh. Errore sok macem-macem ngono bergantian. Lah iya wis. Wes, semangat. Laptopnya mempunyai kekhususan masing-masing. Iya. Berkebutuhan Spesial ya, Kak. khusus sendiri-sendiri. Iya. Ya wes. Oke, terima kasih. Eh. Sehat-sehat.